Anda kembali menyaksikan tayangan Fakta Politik. Dukung terus channel ini agar bisa memberikan tayangan yang terbaik untuk Anda. Kali ini polisi memeriksa 3 tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mereka berharap kepolisian penyidik kasus ini menggunakan aturan KUHP dan KUHAP yang baru. 3 tersangka yang diperiksa yakni Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Mereka sebagai tersangka menyambut baik pemeriksaan karena mereka ingin mengetahui duduk perkara persoalan ini yang sebenarnya. Selain itu, pemeriksaan penyidik dalam kasus ini menurut para tersangka menggunakan KUHP dan KUHAP yang baru. Mereka berharap adanya keadilan dan ketegasan para petugas dalam menjalankan peraturan tersebut. Yang kita ingin sekarang lakukan sebenarnya adalah membuktikan terjadinya 2 kecacatan, cacat prosedural dan cacat substansial atau material, yaitu bahwa dari segi prosedural nanti kita akan kritisi bahwa ini tidak benar, tapi sudah disinggung bahwa ini adalah pemaksaan, ini bukan penanganan kasus atau perkara kriminal, tapi kriminalisasi. Ini bukan murni hukum, tapi ini adalah kemauan politik dengan memperalat hukum. Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM. Mereka mengadakan audensi selama 1,5 jam, tetapi secara tertutup. Tidak seperti biasa, kalau mereka melakukan audensi pasti secara live. Apakah kedatangan mereka adalah bentuk untuk mendapatkan perlindungan dari Komnas HAM? Tetapi kedatangan mereka sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi ini diterima langsung oleh sejumlah pimpinan Komnas HAM. Bersama tim kuasa hukumnya, Roy Suryo CS menyampaikan ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia berupa diskriminasi dan kriminalisasi secara proses hukum yang dijalani dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pihak Roy Suryo CS juga mengklaim tak diberi ruang untuk menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Selain itu juga mereka menilai perkara kasus ijazah palsu ini melanggar prosedur. Ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat, ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Seperti apa pendapat Roy Suryo saat diundang di acara Sapa Indonesia Malam? Mari kita lihat cuplikannya. Rizal, Rustam, dan juga Kurnia. Apa hasilnya? Apa yang Anda tahu soal pemeriksaan hari ini? Ya, jadi saya tahu persis ya, karena saya tadi ikut mengantar. Meskipun saya tidak diperiksa hari ini, tapi kebersamaan kami
persatuan kami itu tetap terjaga, ya. Jadi kami ikut mengantar, dan tadi Bang Rismon sama Dr. Tifa juga sedang membriefing untuk ahli yang nanti untuk sedang rapat ahli di tempat yang lain. Jadi kita tetap bersama-sama. Tadi mereka masuk habis zuhur, ya, jam 1. Kemudian selesai, tadi saya ketemu sudah selesai pertama tuh Bang Rustam. Itu sekitar jam 4:30 sore udah selesai. Bu Kurnia barusan selesai, dan juga Pak Rizal Fadila. Ditanya sekitar 60 sampai 65 pertanyaan, ya. Tapi rata-rata adalah pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ditanya ke saya. Apa peristiwa atau yang Anda ketahui tentang peristiwa tanggal 12 Januari tahun 2025 atau 26 Maret? Ya, mereka semua tidak ada di peristiwa itu. Jadi nggak boleh jawab apapun. Kemudian mereka juga tanya soal kenapa, tadi kan disebut pada lead berita, kenapa ada 2 yang kemudian sudah di SP3. Ya. Ternyata ini fakta, baru saya buka di sini. Apa? Ya, LP laporan polisi itu tidak dicabut. Kalau tidak dicabut oleh Jokowi, harusnya nggak boleh ada restoratif justice. Syarat restoratif justice itu adalah LP-nya dicabut dulu, terus ada perdamaian. Katanya Bang Egy kan juga berkali-kali, Bang Egy, kemudian Bang DHL dan Bang Lubes kan mengatakan tidak pernah minta maaf kan? Nah, tidak pernah minta maaf, LP-nya tidak dicabut. Kok bisa ada restoratif justice, bahkan kok bisa ada SP3? Itu kan aneh gitu loh. Jadi itu tadi menjadi pertanyaan, dan kemudian mereka cepat menjawabnya, karena akhirnya apa? Dengan BAP yang semacam yang saya bisa bayangkan jawaban BAP-nya, karena itu kan berarti menjawab bahwa dia tidak ikut ini, bla 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 bla, harusnya. Nah, jaksa peneliti nantinya kalau baca itu persoalan tidak mungkin P21. Tidak mungkin Tidak mungkin P21. Nggak mungkin, karena itu nggak bunyi BAP-nya. Dengan BAP nggak bunyi, kalau itu dipaksakan P21, itu nanti namanya peradilan sesat. Oke, tidak mungkin P21 katanya Bang David. Kalau jujur ya. Kalau Iya. Mana, Bet? Itu sebenarnya kan harapan Mas Roy dan wajar-wajar aja. Oh, fakta Tetapi ini. yang pasti bahwa semua berkas, semua alat bukti, semua saksi sudah lengkap, dan sekarang kan Belum semua. dari penyidik sudah meneruskan berkas-berkas itu kepada kejaksaan untuk masuk pada proses penuntutan. Nah, proses penuntutan ini sebenarnya juga tinggal tunggu waktu saja. Kalau tadi yang penting direspon ini gini, Mbak. Yang menarik tadi kata Mas Roy ya, bahwa nggak ada alasan untuk SP3 pada Egy Sujana Ya, itu kalau dan jujur, kan? Lubis. Padahal kan di situ sudah terjadi pertemuan. Nah, kemarin kan yang Mas Roy tanyakan, apa urgensinya polisi yang adalah bagian dari tim penyidik ada di sana? Datang Sebenarnya ke sana urgensinya loh. justru itu. Iya.